وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa usallim ala nabiyil mustafa habibina wa qaidina sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi tahirin tayyibin wa ala ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih wa ala at-tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, tak terasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita di hari-hari terakhir dan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala ibadah yang kita lakukan, diterima sebagai kebaikan yang memberatkan mizan kita pada yaumul akhir, dan juga mengizinkan kita dan meridhai kita untuk meraih suatu malam kemuliaan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullahu jami'an, kajian kali ini kita akan membahas mengenai Lailatul Qadar dan berbagai persoalan yang terkait pelajaran-pelajaran dan makna yang terkandung di dalam Lailatul Qadar, yang keutamaannya tentu sudah dijelaskan sedemikian pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, taharraw lailatul qadar fil ashril akhir. Beliau mengajarkan kita untuk mencari dan terus mencari. Di dalam hadis yang lain beliau menyatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Kita sentuh malam itu, kita raih malam itu, kita rangkul malam itu dengan segala keutamaan-keutamaan ilahi yang kemudian nanti akan memberikan suatu makna bagi kehidupan kita. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk yang pertama kalinya di Gua Hira, 5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara resmi kita yakini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang nabi yang diperintahkan untuk membaca segala apa yang dapat dibaca
baik menggunakan pembacaan yang bersifat intuitif, qalbiyah, pembacaan yang bersifat intelektual, akliyah, maupun pembacaan yang bersifat bayaniyah, empirik. Itu menjadi landasan awal bagaimana Rasulullah SAW di kemudian hari akan membangun suatu peradaban yang berasaskan pada ilmu pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ilmu itu tertulis di dalam lembaran-lembaran Al-Quran atau terbentang di semesta alam ini? Sahabat sekalian yang saya muliakan, jika kita membuka mushaf, menarik sekali susunan surat-surat di dalam Al-Quran, di mana kita mendapatkan surat Al-Qadar. Ini persis berada urutannya setelah surat Al-Alaq. Di dalam Al-Quran pada juz yang ke-30 Allah menyatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama yang menjadi pilar asasi bagi kebangkitan kemanusiaan dan peradaban kemanusiaan di alam semesta. Dan setelah itu kemudian Allah meneruskan urutan pada surat berikutnya, yaitu adalah surat Al-Qadar, yang akan menjadi pembahasan kita pada saat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Para ulama kita, para mufassir, memberikan suatu catatan yang sangat menarik. Ketika budaya literasi begitu rendah di masyarakat Arab, dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk mendeklarasikan suatu budaya literasi yang baru sama sekali dengan perintah Iqra di dalam surat Al-Alaq. Maka ketika surat Al-Alaq diiringi dengan surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kita bahwa Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam pada 5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq itu dinyatakan oleh Allah diturunkan pada malam kemuliaan, atau diturunkan pada malam yang penuh dengan barakah, yang juga dinyatakan oleh Allah di dalam ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pada umumnya istilah yang kita gunakan untuk menyebut waktu malam adalah al-lail. Namun ketika kata al-lail diberi imbuhan atau tambah huruf tak marbutah di akhir, maka malam ini bukan sembarang malam. Tetapi para mufassir menyatakan malam ini adalah malam yang sangat spesial. Malam ini adalah malam yang sangat eksklusif. Malam yang penuh keberkahan. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena itu Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau Adwaul Bayan, ketika Allah meletakkan susunan surat Al-Qadar beriringan dengan surat Al-Alaq, ini memberikan suatu peringatan bagi kita bahwa apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu
diturunkan dalam suatu peristiwa sejarah yang sangat luar biasa, suatu malam yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita wahyu yang pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW adalah wahyu yang akan menjadi suatu energi kuantum bagi suatu kebaikan ilahiyah yang akan menebar di seluruh permukaan bumi ini. Bahkan sosok Rasulullah SAW pun juga menjadi personifikasi dari suatu rahmat yang dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ada beberapa pilar asasi yang ingin saya sampaikan pada kali ini terkait dengan surat Al-Qadar yang menerangkan peristiwa yang kita alami pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita bahwa ada suatu peristiwa yang tidak boleh kalian lupakan. Suatu malam yang sangat istimewa yang harus kalian hidupkan, yang harus kalian rayakan. Tapi tentu bukan dengan perayaan misalnya yang dilakukan oleh orang-orang yang barangkali tidak tepat di dalam kegiatan mereka. Perayaan yang dimaksudkan adalah perayaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Pada hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man qama lailatal qadari, barang siapa yang menghidupkan malam kemuliaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, dia akan diampuni segala dosa yang telah berlalu di dalam hidupnya. Saya sangat yakin kita dan siapapun sahabat-sahabat sekalian adalah orang-orang yang penuh dosa. Sebagaimana Rasulullah katakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu adalah orang yang banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini ada dua hal yang ingin kita catat terkait dengan turunnya surat Al-Qadar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 15 abad yang lalu. Dialah malaikat juga yang sama alaihissalam yang turun kepada kita. Tidak main-main. Peristiwa turunnya Al-Quran tidak kurang telah melampaui 15 abad yang lalu. Dan setiap tahun kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa malaikat Jibril pun juga di sini datang kepada kita, mengingatkan kepada kita semua bahwa dialah yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa wahyu kepada baginda Rasulullah SAW, dan itu berulang turunnya beliau pada setiap malam Lailatul Qadar. Ini memberikan satu pesan kepada kita bahwa agar kita selalu meyakini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
adalah asli dan autentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita tidak menyimpang dari jalan yang lurus, wa anna hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus. Dan agar kita meyakini bahwa syariat yang kita jalankan hari ini adalah syariat yang juga dibawa oleh malaikat Jibril, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ditunaikan dakwahnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullah ketika membaca ayat ini, beliau menyatakan surat Al-Qadar ini adalah dapat kita pahami sebagai sebuah prosesi yang sangat luar biasa di dalam mengingat hari-hari kemuliaan Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang melakukan prosesi mengingat bagaimana Allah menurunkan kemuliaan Islam di awal sejarahnya melalui 5 ayat. Yang pertama di dalam surat Al-Alaq yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pantas untuk melakukan khalwat di malam hari itu kecuali dia dalam keadaan mengingat betapa dahsyatnya peristiwa yang telah terjadi dan dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian, sahabat sekalian? Karena itulah menjadi tonggak pertama di dalam sejarah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Ini memberikan suatu pesan kepada kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, ini adalah tonggak pertama. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, di langit yang paling dekat dengan kita, yang kemudian berproses di dalam sejarah dalam kurun waktu tidak kurang dari 23 tahun. Dan tonggak sejarah itu selalu kemudian diingatkan oleh Allah berulang setiap tahun. Oleh karena itu, apalagi alasan bagi kita kemudian untuk menutup telinga kita, membuat tabir di depan mata kita, mengunci hati kita tentang kebenaran wahyu ini, tentang kebenaran Islam yang terus kita ini diingatkan oleh Allah setiap tahun. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ashur di dalam tafsir beliau sebagai sebuah prosesi mengingat kembali bagaimana peradaban Islam ini dimunculkan oleh Rasulullah SAW yang diawali dengan turunnya wahyu kepada beliau. Bukankah juga Lailatul Qadar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malam yufraku fiha kullu amrin hakim. Pada malam itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berjalan dan dialami di dalam pentas sejarah umat manusia setidaknya pada 1 tahun ke depan itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lingkaran hikmah, lingkaran kebijaksanaan ilahiyah. Oleh karena itu, orang yang sadar dengan persoalan ini seolah-olah dia tidak rela agar apa yang diputuskan oleh Allah tentang dirinya, keluarga dan bangsanya itu luput daripada suatu kebaikan, amal saleh pada malam itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ketika orang berbicara tentang zaman, ada orang berbicara tentang masa, ada orang berbicara tentang abad, ada orang berbicara tentang 1000 tahun. Sesungguhnya di antara para mufassir kita mengatakan apa yang dimaksudkan dengan hitungan-hitungan
matematis di dalam masa yang dijalani oleh manusia itu dilampaui ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwa malam ini khairun min alfi syahr. Ucapan Allah alfu syahr, 1000 bulan, sesungguhnya tidak saja dapat dipahami sebagai 1000 bulan apa adanya, tetapi itu adalah suatu ekspresi bahasa di dalam tradisi orang Arab. Betapa tidak terhingganya kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat inilah kemudian saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan kepada semesta bahwa dia memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa wahyu ini dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar bagi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, kembali saya membaca tafsir Ibnu Ashur. Beliau katakan di dalam At-Tahrir wa Tanwir, ya, ketika Allah menyatakan biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, memberikan suatu pesan moral kepada kita bahwa turunnya Al-Quran ini merupakan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga turunnya para malaikat dengan izin Rabb Subhanahu wa ta'ala merupakan suatu kemuliaan bagi umat Islam. Bagaimana bentuknya? Pada malam hari ini, malaikat berbondong-bondong turun dari tempat yang sangat tinggi dan mulia di atas langit dengan membawa kemuliaan kepada umat Islam hari ini, persis sebagaimana mereka membawa kemuliaan kepada baginda Rasulullah SAW pada malam di mana beliau mendapatkan 5 ayat di dalam surat Al-Alaq itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Para malaikat, dan di situ ada malaikat yang paling mulia, yaitu adalah Jibril alaihissalam. Mereka turun di tengah-tengah kita dengan membawa berbagai macam keberkahan ilahiyah, berbagai macam kebaikan-kebaikan langit, sebagaimana juga Jibril dan para malaikat itu pernah turun kepada Rasulullah SAW dengan membawa wahyu. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah Lailatul Qadar itulah peristiwa yang terjadi sekali dan kemudian tidak terjadi lagi? Beliau menyatakan peristiwa itu akan terjadi sekali dalam setiap tahun sampai kemudian nanti Allah akan mengakhiri kehidupan kita di muka bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ketika Allah juga menyatakan ya Lailatul Qadar, di mana Allah juga menyatakan di sini malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan qada dan qadarnya kepada kita semua. Apa maknanya saudara sekalian? Maknanya jangan sampai malam di mana Allah memberikan suatu keputusan yang begitu penting di dalam hidup kita terlewatkan begitu saja tanpa suatu upaya di antara kita yang bersifat ruhani. Kita ingin bahwa ketika Allah memutuskan segala apa yang akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita di masa yang akan datang, pada saat itu kita membersamainya dengan meningkatkan aktivitas ruhiyah kita, membaca Al-Quran, berzikir, bertadabbur, beristighfar, bertaubat, melakukan berbagai macam amalan-amalan saleh lainnya, berdakwah, termasuk juga agar kita tidak lepas daripada ikatan kesabaran, karena memang kita saat ini sedang mengalami suatu musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalani pandemi COVID-19 ya, yang menimpa seluruh umat manusia. Karena itulah saudara sekalian, ya,
betapa dahsyatnya kemuliaan malam ini. Ini juga kita sedang berbicara tentang betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menentukan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita akan berbicara tentang takdir, apakah takdir kita itu baik, apakah takdir kita itu buruk, maka manusia tidak akan pernah memiliki intervensi di situ. Tetapi bukankah Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, la yaruddul qadara illa du'a. Takdir Allah akan berpindah dari satu takdir yang ditetapkan kepada satu takdir lain yang juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berpindahnya takdir ini adalah karena doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza dakhala al-ashrul awakhir," kata beliau, ya, "ahya lailahu wa shadda mi'zarahu wa ayqaza ahlahu." Beliau bersiap siaga, ya. Malam-malam ini dihidupkan secara spesial oleh Rasulullah. Beliau bersiap siaga. Sebagian ahli hadis menyatakan beliau mengencangkan sarungnya sebagai satu pesan moral. Beliau meninggalkan berbagai macam syahwat biologis, bahkan membangunkan keluarganya karena beliau tidak ingin melalui malam ini sendirian. Rasulullah SAW memuji seseorang laki-laki, seorang suami yang bangun di tengah malam, lalu kemudian dia percikin air di atas wajah istrinya dan sholat. Demikian pula sebaliknya, betapa dahsyatnya keistimewaan seorang istri yang malam itu bangun, lalu memercikkan air di atas muka suaminya untuk kemudian melaksanakan sholatul lail. Yang kedua, sahabat sekalian, dalam persoalan Al-Qadar ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu jaminan kepada kita melalui Rasulullah SAW bahwa dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang ketiga adalah ketika malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar dikatakan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita baca secara tekstual di dalam ayat ini. Itu menunjukkan malam yang tidak ada Lailatul Qadar di situ sama sekali tidak bisa disandingkan dengan malam yang kemudian di situ terjadi peristiwa Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pilar yang lain juga yang penting untuk kita catat di sini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar memberikan pesan kepada seluruh umat di dunia ini bahwa Islam ini datang membawa kedamaian, membawa kebahagiaan bagi siapapun. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata salam dalam bentuknya yang global, yaitu nakirah, ya, ini memberikan suatu pesan kepada kita bahwa Islam ini, apapun yang ada di dalam ajarannya itu, selalu mengandung pesan kedamaian dan kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, salamun alaikum bima sabartum, kepada ahli surga. Keselamatan, kedamaian, kebahagiaan bagi kalian atas apa yang telah kalian sabar padanya. Maka disebutlah juga surga dengan istilah Darussalam. Mengapa? Li'annaha darul aman wa li'annaha darussalamah minal afat. Karena dia adalah ruang atau alam kedamaian
yang sama sekali tidak menyisakan suatu apapun dari penderitaan. Demikian juga Allah saat menyatakan di dalam Al-Quran, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya. Al-Imam Mujahid beliau menyatakan tidak ada satu orang pun dari setan yang bertebaran di muka bumi ini pada saat itu yang sanggup memberikan godaan dan gangguan kepada orang-orang yang tulus melakukan ibadah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun, para malaikat turun kepada kita seolah-olah setiap bertemu seorang mukmin dia akan mengatakan salamun alaik, salamun alaik, kedamaian, keselamatan atas dirimu, kata para malaikat. Ataupun juga ada para ahli tafsir yang menyatakan bahwa di antara sesama malaikat itu saling memberi salam di antara mereka. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, betapa naifnya kemudian, betapa tidak logiknya kemudian jika Islam dinyatakan sebagai agama yang ditebarkan dengan pedang misalnya. Tentu itu berbeda sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Islam datang membawa kedamaian. Ini juga memberikan pesan moral kepada kita umat Islam agar betul-betul menanamkan dalam diri kita bahwa setiap umat Islam, setiap individu muslim di antara kita adalah menjadi delegasi dan etalase kedamaian Islam, ketentraman Islam, keselamatan yang diajarkan oleh Islam. Ketika orang menatap kepada kita, maka dia merasakan suatu kedamaian karena kita adalah seorang muslim. Salamun alaik, salam damai dan kebahagiaan atas engkau. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, karena itulah kalau kita membaca keterangan para ulama, meskipun Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda bagi Lailatul Qadar secara fisik misalnya, udaranya sejuk, tidak panas, tidak juga dingin, angin sepoi-sepoi dirasakan, tetapi tanda-tanda yang sangat subjektif pada diri seorang yang mengalaminya itu lebih penting untuk kita sebut. Orang yang mengalami Lailatul Qadar itu akan merasakan suatu kedamaian dan suatu kebahagiaan di dalam qalbu. Hidupnya kemudian menjadi lapang. Kemudian juga yang dikatakan oleh para ulama kita, seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau akan larut di dalam kenikmatan beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya di malam itu tetapi di malam-malam berikutnya. Dia akan semakin gemar menghambakan diri kepada Allah dalam makna yang luas di dalam hidupnya, apakah dalam bentuk melaksanakan ibadah yang bersifat khusus atau ibadah yang bersifat umum dengan menebarkan kebaikan kepada siapapun di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang semuliakan, terakhir, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam makna yang hakiki juga dapat kita katakan orang yang menemukan kesejatian kemanusiaan dirinya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam itu. Dengan apa Allah memuliakan kita? Tentu bukan dengan jasad kita, tetapi adalah dengan satu fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalika dinul qayyim. Kita temukan kembali fitrah yang telah dititipkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang diterangkan oleh para ulama. Fitrah itu adalah
Al-khilqah allati khalaqallahu 'alaiha ibadah. Satu sifat dasar ciptaan di mana Allah kemudian menciptakan hamba-hambanya, atau juga dikatakan oleh para ulama yang lain bahwa apa yang dimaksud dengan fitrah itu adalah suatu potensi naluri dan tabi'i pada manusia liqabulil haqqi wardil batil, untuk menerima satu yang hak dari Allah dan kemudian menolak segala apa yang disebut dengan kebatilan. Karena itulah sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan apa yang harus saya baca ya Rasulullah jika malam hari itu saya berada di dalam Lailatul Qadar? Beliau katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha menghapuskan segala noda dan dosa. Hapuskan dosa dan noda di dalam hidupku. Tapi tentu maknanya ketika Allah menjadikan afuun sebagai satu di antara asma dan sifatnya, tentu Allah tidak menghendaki itu hanya terjadi pada diri Dia. Allah Subhanahu wa taala pun juga menghendaki agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling memberi maaf di antara kita. Siapapun di antara kita adalah orang yang potensial untuk melakukan kesalahan dan khilaf. Tetapi ketika Allah menyatakan dan mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang maha memberi maaf. Engkau mencintai maaf itu, maka maafkanlah aku. Apa maknanya? Kita harus mentransformasikan sifat-sifat ilahiyah yang demikian luhur dan tinggi itu ke dalam perilaku keseharian kita dengan melapangkan dada dan mudah saling memaafkan di antara kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat sekalian, mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang saya katakan tadi, Rasulullah selalu menghidupkan malam-malam terakhir di Ramadan, khususnya adalah pada malam-malam yang ganjil. Beliau bangunkan keluarganya, beliau kemudian kuatkan ikatan sarungnya, yang dalam maknanya adalah beliau siap siaga untuk melakukan munajat, doa, taubat, istighfar dan seterusnya pada malam hari itu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, taharraw lailatul qadar fil ashril akhir. Hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, carilah, sentuhlah, raihlah, dekaplah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan kita diberikan karunia dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih, merangkul dan kemudian menyentuh Lailatul Qadar ini, agar kita menyadari betul bahwa keberadaan kita memang sebagai hamba Allah yang diberikan keistimewaan dengan iman dan Islam. Sahabat sekalian, demikian renungan dan makna Lailatul Qadar yang saya pahami dari keterangan para ulama. Sekali lagi, mudah-mudahan kita istiqamah ala sirat al-mustaqim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.